Apa urusannya gitu loh. Pertama, baik keluarga, pengurus PFPI mengatakan bahwa anggota Laskar itu sama sekali tidak diizinkan memiliki, apalagi membawa senjata tajam pun tidak, apalagi senjata api, tidak dibenarkan. Dan bagaimana mungkin Komnas HAM bisa berkesimpulan itu punya senjata api, padahal polisi sendiri ngomong soal senjata api berubah-ubah. Pertama senjata rakitan, kemudian senjata pabrikan, kemudian menjadi senjata milik sendiri, kemudian berkembang lagi senjata rampasan milik polisi. Anda tahu, saya sempat wawancara dengan mantan Danjen Kopassus, Iya, Pak Sunarko. Mayor Jenderal Sunarko, Iya. tentang senjata itu. Dia bilang, Mas Edi, ini kalau orang tahu, itu waktu Fadil dan Dudung bikin acara, itu ketawa. Ditaruh dua revolver warna perak, ditaruh peluru kaliber sekian. Itu nggak masuk, nggak match. Waduh, Jenderal, saya nggak tahu barang. Tapi orang kalau tahu ketawa itu loh. Tapi yang membuat kita menjadi marah lagi adalah justru Komnas HAM pernah bikin statement, pernyataan ke media, mengingatkan kepada polisi untuk mengusut kasus kepemilikan senjata. Kan gila, kayak kurang kerjaan gitu loh. Sementara kita tahu jelas para pembunuh yang menurut versi polisi saja sampai sekarang tidak diberhentikan, tidak ditahan, tetap bertugas sebagai polisi, bahkan kemudian dianggap selesai kasusnya. Dan itu Komnas HAM nggak bicara. Tapi 6 mayat itu sempat dijadikan tersangka dulu. Tersangka. Selama berapa jam? yang meninggal. Yang meninggal. Nah itu lucu juga waktu saya dipanggil Barreskrim. Iya. Waktu di Barreskrim saya tanya, ini kasusnya apa? Kepemilikan senjata. Siapa terlapornya? A, B, C, E sampai 6 orang. Saya bilang, bos, 6 orang itu udah mati semua, kalian tembak. Iya. Terus saya pegang, ada kan bersama Al-Katiri kan, maksud saya dia pegang Kuhap ya. Kuat, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Iya, saya bilang ini di pasal 77 menyebutkan kalau terlapor yang meninggal kasus tutup. Jadi saya nggak mau diperiksa untuk kasus yang sudah selesai. Saya bilang begitu. Dan ternyata belakangnya malah ditersangka. Ini kan logikanya nggak jelas. Dan itu pun Komnas HAM diam. Ya, sempat dijadikan tersangka. Setelah itu karena berdasarkan KUHAP katanya case close. Case Kan close. begitu. Masa waktu dia memutuskan sebagai tersangka dia nggak tahu ada pasal itu. Kemarin TP3 minta ketemu lagi dengan presiden, bukan untuk ngopi apalagi cuma sekedar selfie ya. Tapi karena pada pertemuan sebelumnya kita Tapi ditantang. selfie nggak mungkin ya, karena biasanya handphonenya kan disita. Udah pakai handphonenya dia. Oke. Nanti dia upload di Instagramnya dan sebagainya. Jadi kita ditantang, TP3 ditantang oleh presiden. Nanti kalau ada temuan lain silakan diajukan aja. Kami sudah menyerahkan persoalan kepada Barreskrim, polisi, bla bla Itu bla. tanggal 9 Maret dulu. Yang sebelumnya, yang pertama ya, cuma 10-15 menit Pak Amin baca beberapa ayat tentang membunuh sesama seorang Ayat neraka jahanam dong. neraka jahanam. Iya. Kemudian lalu secara sangat demonstratif ketika kami sudah pulang, Mahfud MD, Menko Polhukam itu juga berikan bukti, bukan cuma keyakinan. Nah, gitu kan, kamu yakin begini? Enggak, bukti. Nah, kita berikan bukti. Lalu kita bikin surat, kita sudah selesai buktinya. Iya. Kita mau serahkan, tapi presiden ditunggu 1 bulan. Tidak ada respon, dan kami berkesimpulan bahwa presiden tidak punya komitmen, keinginan untuk bertemu, dan itu semakin menguatkan meme-nya anak-anak BMUI, The King of Lip Service gitu kan. Membual aja ngomong doang. Kami menyusun ini memang dengan maksud bahwa kita berharap, kita ingatkan bahwa 6 orang itu manusia yang dibunuh secara istilahnya extrajudicial killing, unlawful killing. Jadi 1 nyawa pun sangat berharga untuk hal-hal yang tidak memenuhi dasar-dasar hukum. Walaupun hukum kita barangkali banyak pegiat HAM mengatakan tidak setuju hukuman mati, tapi kalaupun ada itu kan secara hukum, pengadilan. Nah ini tidak, 6 orang itu terlampau banyak. Satu. Yang kedua, kita tidak ini terulang lagi dan lagi. Karenanya harus ada yang bertanggung jawab, bukan cuma pelakunya tapi juga sekaligus otaknya. Ini ikhtiar kita. Walaupun kita tahu bahwa, mohon maaf, khususnya pada Mas Jokowi, Presiden Republik Indonesia, saya berkali-kali sampai dulu, lu kayak kenal aja sama Jokowi, Jokowi kan kita katanya. Jadi saya bilang Mas Jokowi ya. Iya, kalau kita merasa orang biasa, bukan bangsawan ya, bukan anak jenderal, cocok lah. Jokowi adalah kita. Itu periode pertama sih sebenarnya. Periode kedua sebenarnya Jokowi adalah presiden. Salah. Jadi saya katakan bahwa walaupun kami di TP3 dan saya kira banyak juga publik yang merasa pesimis bahwa ini akan terungkap dengan gamblang seperti tadi, profesional, transparan, berkeadilan di era Jokowi ini. Tapi kita yakin sebagai sebuah usaha, kita usahakan sampai kapanpun ini harus terungkap secara tadi. Ku yakin sampai di sana. Kata lagu SBY ya. Lagu SBY kita harus gunakan nih sekarang. Iya.
Karena ketika TP3 ditemui oleh presiden pertama dulu bulan Mei, itu presiden berjanji, berkomitmen pemerintah akan menyelesaikan kasus ini dengan 3 prinsip. Prinsipnya profesional, transparan, berkeadilan. Oke. Dan ini kita membuat prihatin bagaimana Komnas HAM masuk terlalu jauh dalam 4 rekomendasinya, itu antara lain justru disebutkan bahwa harus diadakan pengusutan kepemilikan senjata. Itu menurut teman-teman ahli hukum ini sudah jauh melampaui kewenangan dia. Ya, sebenarnya bukan jauh melampaui kewenangan, kalau saya mengatakan itu remeh-temeh. Ya itu saya karena kan mandat dia adalah pelanggaran HAM. Ya, pelanggaran maksudnya itu terutama gitu kan. Yang kedua apa urusannya gitu loh. Pertama, baik keluarga pengurus FPI mengatakan bahwa anggota Laskar itu sama sekali tidak diizinkan memiliki, apalagi membawa senjata tajam pun tidak, apalagi senjata api, tidak dibenarkan. Dan bagaimana mungkin Komnas HAM bisa berkesimpulan itu punya senjata api, padahal polisi sendiri ngomong soal senjata api berubah-ubah. Pertama senjata rakitan, kemudian senjata pabrikan, kemudian menjadi senjata milik sendiri, kemudian berkembang lagi senjata rampasan milik polisi. Dan Komnas HAM tadi saya katakan secara karena tidak memang kalau itu senjata asli ya kan bisa dicek registrasinya dan lain sebagainya kan. Anda tahu saya sempat wawancara dengan mantan Danjen Kopassus, Pak Sunarko, Mayor Jenderal Sunarko, tentang senjata itu. Dia bilang, Mas Edi, ini kalau orang tahu itu waktu Fadil dan Dudung bikin acara itu ketawa, ditaruh dua revolver warna perak, ditaruh peluru kaliber sekian, itu nggak masuk, nggak match. Waduh, Jenderal saya nggak tahu barang. Tapi orang kalau tahu ketawa itu loh. Oke, itu itu penilaian dari Mayor Jenderal Sunarko ya. Kita juga nggak ngerti juga. Nggak ngerti, makanya saya nggak ngerti. Allah alam juga kita kan. Tapi Mayor Jenderal mengatakan ini memang pembunuhan biadab. Nah, sorry ya, kalimatnya nggak bagus ya, tapi memang kalimatnya begitu, pembunuhan biadab. Iya, itu Mayor Jenderal Sunarko ngomong begitu ya. Dan tentu dia tidak mengajukan kepada pihak-pihak yang langsung ya. Artinya menggambarkan skenario itu. Oke. Lalu apalagi yang mau disampaikan soal Komnas HAM nih, Mas Edi? Aduh, gini. Saya sebetulnya bukan anggota TP3 pun benar-benar prihatin. Biar bagaimanapun Komnas HAM itu dibiayai oleh negara. APBN itu rakyat, dan sebagai rakyat saya betul-betul kecewa. Bahkan saya marah sekali. Kalian itu duduk di sana sekali lagi untuk memastikan semua dibiayai oleh rakyat. Jadi yang institusi negara ini semua dibiayai oleh rakyat. Kali ini bicara HAM-nya, Komnas HAM-nya. Nggak ada yang dibiayai oleh uang asing. Ya kalau di luar non budgeter adalah dibiayai ini, itu tahulah kita ya. Tapi maksud saya itu, kalian duduk di situ dipilih dengan seleksi yang ketat tadi, tidak ada salah prosedur segala macam, kita anggap begitu, untuk memastikan tidak ada pelanggaran HAM terutama oleh negara. Tapi yang kalian lakukan itu sungguh benar-benar memalukan, karena kalian menjadi bagian dari upaya penghapusan. Ini saya sengaja lontarkan kalimat ini berkali-kali supaya kalian, tadi seperti Bung David mengatakan, kalau kalian nggak suka, ayo kita duduk lagi, kita buka-buka lagi. Betapa laporan kalian itu sungguh-sungguh memalukan, dan bukan cuma tidak profesional, tapi mohon maaf, melacurkan diri dengan segala sebab ya. Mohon maaf, segala sebab. Saya nggak tahu motivasikan apa, karena ditekan, karena imbalan, whatever, saya nggak tahu. Saya nggak mau tahu. Ya, tapi memang ada baiknya ya kalau misalnya ada rekan-rekan Komnas HAM berkeberatan terhadap pernyataan Mas Edi ya, maka memang lebih baik ya harus keluar ya, tampil, berdebat, menyampaikan kontra argumen, biar kita hidup dalam sebuah suasana demokrasi ya. Gitu. Jadi ketika misalnya saya kembali sedikit ya, tadi bagaimana keberpihakan Komnas HAM. Pertama tadi soal kepemilikan senjata yang Bung Refdi katakan itu remeh-temeh. Yang kedua menurut saya itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan pelanggaran HAM. Katakanlah gitu ya. Katakanlah iya punya. Kan bukan berarti korban itu melanggar HAM. Yang melanggar HAM adalah pelakunya, ya kan? Tapi yang membuat kita menjadi marah lagi adalah justru Komnas HAM pernah bikin statement, pernyataan ke media, mengingatkan kepada polisi untuk mengusut kasus kepemilikan senjata. Kan gila, kayak kurang kerjaan gitu loh. Sementara kita tahu jelas para pembunuh yang menurut versi polisi saja sampai sekarang tidak diberhentikan, tidak ditahan, tetap bertugas sebagai polisi, bahkan kemudian dianggap selesai kasusnya. Dan itu
Komnas HAM nggak bicara. Tapi 6 mayat itu sempat dijadikan tersangka dulu. Tersangka? Selama berapa jam? Yang meninggal. Yang meninggal. Nah itu lucu juga waktu saya dipanggil Barreskrim. Iya. Waktu Barreskrim saya tanya, ini kasusnya apa? Kepemilikan senjata. Siapa terlapornya? A, B, C, E sampai 6 orang. Saya bilang, bos, 6 orang itu udah mati semua, kalian tembak. Iya. Terus saya pegang, ada kan bersama Al-Katiri kan, penasihat hukum saya, dia pegang KUHAP ya. KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Iya. Saya bilang ini di pasal 77 menyebutkan kalau terlapor yang meninggal kasus tutup. Jadi saya nggak mau diperiksa untuk kasus yang sudah selesai. Saya bilang begitu. Dan ternyata belakangan malah jadi tersangka. Ini kan logikanya nggak jelas. Dan itu pun Komnas HAM diam. Ya, sempat dijadikan tersangka. Setelah itu karena berdasarkan KUHAP katanya case close. Masa waktu dia memutuskan sebagai tersangka dia nggak tahu ada pasal itu? Tahu, tapi maksudnya paling tidak. Ya. Jadi memang banyak hal-hal ya yang harus kita duduk bersama ya, memang secara genuine karena intinya kan yang dicari kebenarannya. Nah, hanya orang yang takut kebenaran terungkap saja yang sebenarnya tidak mau mengungkapkan hal-hal seperti ini kan sebenarnya kan. Iya, betul. Apalagi soal Komnas HAM nih, Mas Edi? Saya kira itu dulu deh, terlalu banyak, kasihan juga nanti dia belangkepan gitu. Nanti sekali lagi saudara sekalian ya, mau tahu lengkapnya buku ini ya baca saja, dan mudah-mudahan kita tidak lagi mengalami pada era Orde Baru, yaitu ada buku yang dilarang oleh Jaksa Agung. Mudah-mudahan tidak ada larangan lagi soal peredaran buku, karena tidak ada gunanya juga dilarang, karena pasti beredar dengan media sosial dan lain sebagainya. Dan justru semakin dilarang semakin bagus, orang makin penasaran. Apa sih karena itu ini? Kalau misalnya ini dianggap tidak benar beberapa bagian, maka buatlah karya yang bisa membandingnya, ya, kontra argumennya, dan itu tradisi demokrasi, tradisi ilmiah yang baik ya. Mas Edi. Closing statement Mas Edi, apa yang ingin Anda sampaikan? Jadi kemarin TP3 minta ketemu lagi dengan Presiden, bukan untuk ngopi apalagi cuma sekedar selfie ya. Tapi karena pada pertemuan sebelumnya kita ditantang. Tapi selfie nggak mungkin ya, karena biasanya handphonenya kan disita. Lo pakai handphonenya dia. Nanti dia upload di Instagramnya dan sebagainya. Jadi kita ditantang, TP3 ditantang oleh Presiden. Nanti kalau ada temuan lain silakan diajukan aja. Kami sudah menyerahkan persoalan kepada Barreskrim, polisi, bla bla bla. Itu tanggal 9 Maret dulu. Yang sebelumnya, yang pertama ya. Cuma 10-15 menit Pak Amin baca beberapa ayat tentang membunuh sesama seorang. Ayat neraka jahanam loh. Neraka jahanam ya. Kemudian lalu secara sangat demonstratif ketika kami sudah pulang, Mahfud MD, Menko Polhukam itu juga berikan bukti, bukan cuma keyakinan. Gitu kan, kamu yakin begini? Enggak, bukti. Nah, kita berikan bukti. Lalu kita bikin surat, kita sudah selesai buktinya. Kita mau serahkan, tapi Presiden ditunggu 1 bulan. Tidak ada respon, dan kami berkesimpulan bahwa Presiden tidak punya komitmen, keinginan untuk bertemu, dan itu semakin menguatkan meme-nya anak-anak BMUI, The King of Lip Service gitu kan. Membual aja ngomong doang. Lift ya, lift. Naik turun. Iya, jadi saudara sekalian, sekali lagi dalam hukum ini bukan bukti tentunya. Tapi ini adalah sebuah karya, katakanlah bisa dianggap ilmiah, investigatif, ya. Yang kalau misalnya mau disanggah, ya sanggalah dengan data pembanding, ya. Jadi kalau dia misalnya berdiri sendiri, standing alone, tanpa adanya sanggahan yang adequate, yang kira-kira memadai, ya maka jangan salahkan kalau masyarakat kemudian menjadikan ini sebagai referensi. Jadi harus ada referensi tandingan untuk mengalahkan referensi yang ada. Itulah tradisi di mana pendapat-pendapat itu bisa berkembang ya. Dan kami menyusun ini memang dengan maksud bahwa kita berharap, kita ingatkan bahwa 6 orang itu manusia yang dibunuh secara istilahnya extrajudicial killing, unlawful killing. Jadi 1 nyawa pun sangat berharga untuk hal-hal yang tidak memenuhi dasar-dasar hukum. Walaupun hukum kita barangkali dari banyak pegiat HAM mengatakan tidak setuju hukuman mati, tapi kalaupun ada itu kan secara hukum, pengadilan. Nah ini tidak, 6 orang ini terlampau banyak. Satu. Yang kedua, kita tidak ini terulang lagi dan lagi. Karenanya harus ada yang bertanggung jawab, bukan cuma pelakunya tapi juga sekaligus otaknya. Ini ikhtiar kita. Walaupun kita tahu bahwa, mohon maaf, khususnya pada Mas Jokowi, Presiden Republik Indonesia, saya berkali-kali sampai lu kayak kenal aja sama Jokowi, lo Jokowi kan kita katanya. Jadi saya bilang Mas Jokowi ya. Iya, kalau kita merasa orang biasa, bukan bangsawan ya.
bukan anak jenderal, cocok lah. Jokowi adalah kita. Itu periode pertama sih sebenarnya. Iya. Periode kedua sebenarnya Jokowi adalah presiden. Salah Jadi saya Waktu katakan tahun 2014 bahwa gitu. walaupun kami di TP3 dan saya kira banyak juga publik yang merasa pesimis bahwa ini akan terungkap dengan gamblang seperti tadi, profesional, transparan, berkeadilan di era Jokowi ini. Tapi kita yakin sebagai sebuah usaha, kita usahakan sampai kapanpun ini harus terungkap secara tadi. Ku yakin sampai di sana ya, kata lagu SBY ya, gitu. Lagu SBY kita harus gunakan nih sekarang ini. Iya.